wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas tentang video podcast dan judulnya ekstensi Muhammadiyah di tengah tantangan zaman. Sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sangat berkontribusi besar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan dakwah. Namun di era globalisasi dan perkembangan teknologi, Muhammadiyah semakin berkembang pesat. Tentunya berbagai tantangan yang harus dihadapi agar Muhammadiyah tetap relevan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam podcast ini kami akan mendiskusikan beberapa, yaitu mengenai nilai-nilai Muhammadiyah, budaya organisasi Muhammadiyah, serta sistem manajemen dan kepemimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman. Baik, mungkin kali itu jangan lupa simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tema eksistensi Muhammadiyah di tengah tantangan zaman. Kita akan mengulas bagaimana sih Muhammadiyah tetap bertahan dan berkembang di era modern melalui nilai-nilai agama yang dianut, budaya organisasi yang dibangun, serta sistem manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mengajukan pertanyaan ya kepada Mbak Maya. Apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu dan bagaimana sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah? Baik, saya izin menjawab. Jadi Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan dakwah Islam yang berupaya mengembalikan kehidupan umat kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selain bergerak dalam bidang dakwah, Muhammadiyah juga aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, Muhammadiyah telah memiliki ribuan amal usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Mbak Ulfa nih, apa saja sih nilai-nilai utama Muhammadiyah yang membuat organisasi ini mampu bertahan hingga sekarang? Menurut saya, ada beberapa nilai utama yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Yang pertama itu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, semangat amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas Muhammadiyah sehingga tetap relevan di berbagai zaman. Oke, jadi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Amel nih. Bagaimana sih nilai-nilai Muhammadiyah tersebut diterapkan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial saat ini? Jadi ya, Muhammadiyah menunjukkan bahwa Islam dan kemajuan dapat berjalan beriringan. Contohnya, dakwah tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat melalui media sosial, website, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Dalam bidang pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran modern. Dengan cara ini, Muhammadiyah mampu menjangkau generasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pergerakannya. Selanjutnya Mbak Rahma, selain nilai-nilai yang kuat, bagaimana budaya organisasi Muhammadiyah mendukung eksistensinya? Jadi budaya organisasi Muhammadiyah itu dibangun atas dasar keikhlasan, disiplin, tanggung jawab, dan semangat beramal untuk kemajuan umat. Nah, budaya tersebut tercermin dalam kerjasama antara anggota, pengabdian kepada masyarakat, serta komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena adanya budaya organisasi yang kuat, Muhammadiyah mampu mengelola berbagai amal usaha serta profesional dan berkelanjutan. Jadi nilai-nilai yang kuat itu dibangun atas budaya
tingkatan memiliki tugas dan fungsinya. Selain itu, Muhammadiyah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan program-program organisasi. Sistem ini memungkinkan Muhammadiyah untuk mengelola berbagai lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial secara efektif. Selanjutnya kalau Mbak Ika nih, bagaimana sih kepemimpinan Muhammadiyah menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ya sekarang ini? Izin menjawab, menurut saya Muhammadiyah itu menerapkan sistem kepemimpinan yang kolektif dan kolegial, yaitu kepemimpinan yang mengutamakan musyawarah dan kerjasama dalam pengambilan keputusan. Nah, model ini tuh sangat efektif karena tidak bergantung pada satu tokoh aja. Dengan kepemimpinan yang terbuka dan adaptif, Muhammadiyah mampu menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir generasi muda, serta berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Itu ya, jadi jelas sekali ya penjelasannya tentang eksistensi Muhammadiyah di era sekarang ya. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin meminta pendapat singkat ya atau sedikit dari teman-teman. Menurut kalian, apa faktor utama yang membuat Muhammadiyah tetap eksis hingga saat ini? Kalau menurut saya itu karena memiliki tujuan dan visi yang jelas sejak awal berdiri. Kalau menurut saya itu karena nilai-nilai Islam yang menjadi landasan organisasi. Kalau menurut saya, Muhammadiyah ini dapat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan ini sih karena adanya organisasinya yang kuat. Menurut saya karena sistem manajemen tertata dan profesional. Kalau menurut saya sendiri, kepemimpinannya itu mengedepankan musyawarah dan kebersamaan. Oke, seperti itu ya. Jadi dari diskusi yang telah kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa eksistensi Muhammadiyah di tengah tantangan zaman ini didukung oleh nilai-nilai Islam yang kuat, budaya organisasi yang positif, serta sistem manajemen yang profesional dan kepemimpinan yang kolektif dan adaptif. Dengan berbagai kontribusinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga Muhammadiyah terus menunjukkan perannya sebagai organisasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, terima kasih kepada narasumber dan pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.